Nah, anak-anak muda zaman sekarang DNA kolektifnya dari zaman ke zaman dan sekarang otomatis lebih cerdas. Makanya anak-anak muda zaman sekarang kalau disuruh topo broto, disuruh di gua bertahun-tahun tidak akan mau. Rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, saya hari ini mau lebih santai saja karena kebetulan memang sudah sangat lama banget saya tidak buat video ya. Nah, tapi pembahasan kita kali ini memang berkaitan dengan yang disebut kebo ngangsu gudel. Kenapa saya mau bahas ini? Karena kemarin kebetulan beberapa hari yang lalu, sebenarnya saya sudah mendengar istilah ini sudah sangat lama. Cuman kebetulan memang beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama salah satu teman kreator kita yang juga pelaku spiritual, ya wanita. Ngobrol panjang lah dengan saya melalui WhatsApp ya. Dan di sana kami ada sedikit mengobrol tentang kebo ngangsu gudel. Nah, sebenarnya apa sih kebo ngangsu gudel ini? Kebo ngangsu gudel ini sebenarnya adalah istilah ya. Nah, istilah ini bisa juga dimaknai sebagai kebo yang ngangsu sama gudel atau kebo yang ngunduh kaweruh dari sang gudel. Ya, atau dengan istilah lain, yang lebih tua ngunduh yang lebih tua ngunduh kaweruh dari yang muda. Ya, itu ya. Kebo kan orang tuanya, gudel itu anaknya. Jadi ini zaman dimana terbalik sebenarnya. Kebanyakan, ya ini mohon maaf juga saya tidak menyinggung siapapun. Ya mudah-mudahan juga semuanya dapat bijaksana mendengar penjelasan saya kali ini. Tidak ada ketersinggungan ya, dan saya juga tidak ada tujuan untuk menyinggung siapapun, melainkan saya juga ingin mewedar kebo ngangsu gudel ini ya. Jadi banyak sekali di luar sana atau dimanapun sekarang fenomenanya dimana yang tua itu ngangsu kepada yang muda, atau yang lebih tua ya, atau yang sepuh itu ngunduh kaweruh dari yang muda. Kenapa bisa demikian? Nah, ini fenomena di mana pada saat era atau zaman terus berubah dalam zaman kemajuan ya, mulai maju sehingga pola pun juga harusnya ikut maju. Ya. Nah, di luar sana memang banyak sekali sekarang pelaku spiritual baik yang dalam jalur putih maupun jalur hitam atau jalur ya apapun lah namanya ya, baik yang positif dan negatif, itu semua bermunculan dan semua memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tapi di zaman ini saat ini memang ada beberapa hal yang patut kita waspadai sebenarnya. Contoh, ketika orang mulai muncul ke publik itu nanti akan munculnya pujian. Ketika munculnya pujian, maka orang tersebut dapatlah, kalau dia tidak mawas diri, kalau tidak eling ya, ketika munculnya pujian, maka munculnya senang, hati yang senang terhadap pujian, sehingga terlena dengan pujian, sehingga akhirnya muncullah keangkuhan dan sombong, sehingga lupa diri. Nah, ini kita harus hati-hati semua teman-teman ya. Nah, kebo ngangsu gudel ini banyak terjadi saat ini karena ya istilahnya gini, ilmu masa lalu, metode masa lalu ya, itu yang orang lebih dulu melakukan, yang saat ini usianya mungkin sudah para sepuh, itu mungkin mereka tidak bisa menyeimbangkan dengan era yang ada zaman sekarang, di mana era digital, era kesadaran, era percepatan ya. Jadi sebenarnya ini seharusnya seimbang. Nah, orang-orang yang melakukan topo broto di masa lalu, ya sepuh-sepuh kita, itu mungkin di zaman ini beliau tidak bisa, bukan tidak bisa ya, untuk menyeimbangkan pola yang terjadi saat ini agak ada kesulitan. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih rasional, lebih logika. Karena semuanya
kemampuannya disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, ini kan kalau misalkan sesepuh-sesepuh zaman dulu kalau tidak bisa menyeimbangkan dengan era sekarang, ya ini akan tidak ketemu. Ya, makanya banyak sekali sesepuh yang sebenarnya mencari pengetahuan dari yang muda. Nah, ini bukan berarti yang muda terus besar kepala ya, nggak begitu. Kita tetap butuh yang tua, yang muda juga butuh yang tua. Karena yang tua sudah pasti lebih mengerti dulu tentang ilmu spiritual ya, dan beliau-beliau juga lebih menurut saya dari usia juga lebih tua, otomatis kebijaksanaan juga lebih memiliki dari yang muda, dan tingkat emosinya juga mungkin beliau-beliau lebih unggul daripada anak-anak muda. Anak muda kan masih yang berambisi. Nah, akan tetapi kenapa anak muda zaman sekarang justru lebih banyak yang terbangun sisi spiritualnya tanpa perlu melakukan topo broto seperti orang-orang dulu. Itu dikarenakan anak-anak muda zaman sekarang ini memiliki DNA kolektif dari para leluhur, dari zaman ke zaman. Nah, anak-anak muda sekarang begitu lahir di era sekarang, nah mereka memiliki DNA kolektif ya di dalam dirinya. Nah, ini semuanya mulai terbangun dan aktif dengan memiliki otak atau kemampuan atau kesadaran di masa sekarang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para sesepuh. Ya, makanya banyak sesepuh yang masih kurang mengerti tentang teknologi, ya. Berita-berita tentang kemajuan teknologi pun ya mencernanya tidak seperti anak-anak zaman sekarang. Ini tentu harus disadari semuanya. Ya, jadi Kebo Ngangsu Gudel ya memang Gudelnya di saat ini memiliki kemampuan, banyak yang memiliki kesadaran tinggi, ya, banyak memiliki wawasan juga luas, banyak juga yang mampu mencerna dengan baik. Ya. Nah, balik lagi, bukan berarti yang muda juga besar kepala. Nah, menceritakan tentang obrolan saya itu kepada salah satu kreator atau salah satu pelaku spiritual Surabaya kemarin juga, dia mengalami beberapa apa dikatakan ya, gini aja, kita pelaku spiritual semua di Nusantara ini harusnya bersatu, menyatukan energi dan frekuensi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya. Nah, dengan begitu kesadaran orang-orang yang tentu akan terus meningkat. Kalau yang sepuh, yang muda juga bisa bersatu, ini bisa memiliki kesadaran yang sangat luar biasa, kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Nah, mungkin para sesepuh dulu DNA kolektifnya itu dia lahirnya di era tidak di era saat ini, masih belum maju teknologi. Kesadarannya, kemampuannya juga ya sebatas di era itu ya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang DNA kolektifnya dari zaman ke zaman dan sekarang otomatis lebih cerdas. Makanya anak-anak muda zaman sekarang kalau disuruh topo broto, disuruh di gua bertahun-tahun tidak akan mau. Nah, ini sudah sesuai dengan zamannya. Begitu pula nanti anak-anak yang akan lahir di kemudian hari. Tentu kesadarannya akan semakin tinggi, semakin tinggi. Ya. Nah, saya nggak ngerti kalian nangkep atau tidak apa yang saya katakan. Saya sebenarnya hanya ingin lebih santai saja ngebahas hal ini ya. Karena saya tidak pengen ada yang merasa, wah, ada yang merasa gimana lah gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Kebo Ngangsu Gudel adalah era di mana saat ini banyak sesepuh ngangsu dari yang muda. Ya, karena yang muda kebanyakan memang anak-anak muda zaman sekarang melakukan spiritual ini karena mereka suka dengan meditasi, mereka suka dengan semesta, ya, bukan lagi mereka melakukannya dengan terpaksa atau dengan tujuan untuk mencari ketenaran, untuk mencari penghasilan dari melakukan spiritual tersebut. Tidak ya, benar-benar anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang mulai melakukan spiritualitas itu karena memang dia suka, sehingga tidak mencari apa-apa, hanya mencari ketenangan batin, hanya mencari kedekatan terhadap ilahi ya. Jadi, nah ini mungkin yang juga membuat terbangkitnya spiritual dalam kesadaran yang lebih tinggi ya. Jadi
Makanya kita harus ingat nih, harus sama-sama sadar nih semuanya, kalau misalkan di luar sana masih ada yang pelaku-pelaku spiritual yang masih memanfaatkan kemampuannya untuk mencari sesuatu atau untuk memperalat seseorang atau untuk memperbudak yang lain. Nah, itu monggo diingatkan ya. Kita harus sadar semua bahwa kemampuan itu diperuntukkan sebenarnya sejatinya untuk memelihara sesama semesta ya. Jadi ilmu paling tinggi adalah cinta kasih. Jadi teman-teman, mudah-mudahan sih video santai ini dapat membuka sedikit wawasan kita mengenai hal ini ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tingkat kesadaran, kecerdasan bangsa Nusantara ini akan lebih tinggi. Mungkin di video selanjutnya saya akan mulai sering lagi bikin video, karena sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya ceritakan. Memang banyak sekali juga yang tertahan ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat membuka sedikit wawasan kita ya. Saya juga tidak merasa benar apa saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Mohon maaf kalau kata-kata saya atau penyampaian saya kurang enak didengar ya. Mungkin itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.